Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik. Ini adalah pertemuan pertama kita ya di Mapel Etika Profesi. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru. Sekarang sudah SMK kayak gitu ya. Kemarin kita udah perkenalan walaupun lewat Zoom ya. Ini adalah materi pertama Ibu di kelas ini ya, di kelas 1 ini sama teman-teman kayak gitu. Baik, untuk hari ini kita akan kaji di KD pertama, yaitu menganalisis entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang usaha serta jenis-jenis kepemilikannya ya. Jadi memang mungkin teman-teman semua kayak gitu ya, yang tadinya dari SMP ataupun MTS kayak gitu, mungkin masih tabu ataupun masih asing sekali mendengar kalimat sektor industri jasa keuangan kayak gitu. Kita akan mengkaji ini di Mapel Etika Profesi kayak gitu. Mungkin teman-teman juga bingung apa sih kayak gitu Mapel Etika Profesi ini gitu. Urgensinya apa sih? Kepentingannya apa sih kita mengkaji etika profesi ini? Mungkin seperti itu ya. Jadi teman-teman semua, untuk Mapel Etika Profesi ini baik akuntansi ataupun perbankan syariah ini merupakan suatu pondasi ataupun dasar ya untuk membentuk teman-teman semua, karena memang teman-teman semua ini nanti akan diarahkan oleh kita kayak gitu, karena memang kita adalah jurusannya perbankan syariah dan akuntansi. Teman-teman semua ini digembleng untuk menjadi seorang profesional kayak gitu ya. Nah, untuk menjadi seorang profesional itu tentunya teman-teman kan ada apa ya, ada etika-etika kayak gitu tuh yang harus teman-teman pahami, dan nantinya sangat apa ya, bermanfaat sekali ketika teman-teman nanti kerja, mungkin insya Allah kayak gitu tuh ya, di perbankan, di asuransi, di pegadaian, di lembaga-lembaga sektor keuangan lainnya kayak gitu ya, amin. Nah teman-teman semua, sebelumnya kita akan kaji dulu sektor industri jasa keuangan. Pernah dengar sektor industri jasa keuangan? Mungkin pernah dengar ya, cuman mungkin masih nggak tahu kayak gitu apa sih sektor industri jasa keuangan gitu. Dan Ibu yakin sebenarnya teman-teman semua sudah bersinggungan erat banget dengan sektor industri jasa keuangan ini gitu ya. Nah kita akan kupas dulu terkait dengan industri terlebih dahulu ya. Industri, ada yang tahu industri? Pernah dengar juga ya, insya Allah ya. Nah untuk industri ini adalah suatu usaha ataupun kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Nah tentunya untuk industri ini kita termasuk Cilegon ini ya, kota industri kayak gitu, karena memang kita itu adalah tempat proses pengolahan kayak gitu ya. Jadi Ibu ulangi lagi, untuk industri itu sendiri ini adalah proses pengolahan dari barang mentah ataupun barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga mempunyai nilai tambah ya, nilai tambah yang lebih kayak gitu. Ibu contohkan seperti ini. Teman-teman, kira-kira kalau teman-teman beli kayu kayak gitu, beli kayu sama meja, mahalan mana? Otomatis jawabannya adalah mahalan meja ya, mahalan meja. Kenapa? Karena memang meja ini adalah suatu proses pengolahan, sudah hasil olah kayak gitu ya. Karena memang mungkin awalnya tuh hanya pohon jati kayak gitu, selanjutnya ditebang sehingga menjadi kayu, dan kayu ini diolah lagi menjadi meja gitu tuh, sehingga nilainya semakin bertambah dan bertambah gitu tuh. Bisa jadi contohnya juga tebu. Mungkin teman-teman pas masih kecil ya suka makan tebu kayak gitu. Nah kira-kira tebu ini, tebu sama gula, mahalan mana gitu. Otomatis kan mahalan gula, apalagi gulanya kalau sudah diolah menjadi permen, menjadi kue kayak gitu, ini akan semakin nilainya bertambah dan bertambah lagi ya. Jadi intinya suatu proses pengolahan dari barang mentah kayak gitu ya, ataupun barang setengah jadi ini menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah lebih, itu dimaksud dengan industri. Nah sebenarnya ya kalau untuk meningkatkan nilai jual, kita sebagai manusia juga harus ya punya nilai jual gitu, karena memang sejatinya gitu tuh setiap manusia itu
harus harus berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya, fastabiqul khairat, sehingga di mata Tuhan gitu, di mata pencipta kita Allah kayak gitu tuh, kita itu mempunyai nilai lebih daripada yang lain kayak gitu. Ini harus kayak gitu tuh ya. Itu ya kalau untuk industri bisa dipahami ya sampai sini insya Allah ya. Selanjutnya di sini kita akan kaji juga terkait dengan jasa. Nah, untuk jasa ini Ibu ambil bukunya dari buku Principle of Marketing ya. Ini karangan dari Kotler dan Armstrong kayak gitu. Di situ mengatakan bahwasanya jasa adalah segala aktivitas dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak kepada pihak lain yang secara esensial jasa ini tidak berwujud, tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan atas apapun ya. Jadi kalau Ibu garis bawahi sebenarnya untuk jasa itu sendiri, jasa itu secara esensial tidak berwujud, tidak dapat diraba kayak gitu, tetapi manfaatnya dapat dirasakan, dan tentunya jasa itu tidak akan mengganti kepemilikan kayak gitu ya. Contohnya mungkin seperti ini ya. Guru kayak gitu, guru kira-kira ngasih apa sih sama teman-teman? Apakah ngasih buku, apakah ngasih baju, apakah ngasih kerudung? Enggak kan, guru memberikan jasanya berupa ilmu kayak gitu, berupa ilmu. Apakah ilmu bisa dilihat? Enggak, ilmu itu hanya bisa dirasakan tentunya oleh si pemilik ilmu itu sendiri. Nah, dan tentunya ketika si guru ini memberikan ilmunya kepada teman-teman semua kayak gitu tuh, apakah ilmu guru itu berkurang? Enggak kayak gitu tuh, karena memang ini adalah jasa gitu. Karena kalau jasa tidak merubah kepemilikan orang tersebut gitu, malahan mah tambah banyak yang paham, dan gurunya pun akan semakin paham kayak gitu ya dengan konsep ini gitu ya. Beda mungkin seperti kalau kita berbagi minum kayak gitu. Kalau berbagi minum yang tadinya mungkin 1 liter, kalau kita bagikan itu kan mungkin bisa berkurang kayak gitu tuh, tidak menjadi 1 liter. Tapi kalau jasa ini tidak berpindah kepemilikannya. Itu ya terkait dengan jasa. Bisa dipahami ya sampai sini terkait dengan tadi industri. Yang kedua juga untuk jasa bisa dipahami ya, insya Allah paham lah ya. Lanjut, kita akan kaji di sini terkait dengan sektor ekonomi tersier. Nah, untuk sektor ekonomi tersier ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada industri primer, ada industri sekunder, dan yang ketiga ada industri tersier ya. Nah, yang pertama kita akan mengkaji terlebih dahulu industri primer. Nah, untuk industri primer ini adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan, ataupun kita bisa sebut dengan tanpa olahan ya. Kayak contohnya apa sih? Contohnya adalah perkebunan, peternakan, terus juga pertambangan kayak gitu. Terus apa lagi ya? Itu ya contohnya kayak gitu tuh. Kayak contohnya kita mau makan cabai kayak gitu tuh, ataupun kita menjual cabai kayak gitu. Itu nggak perlu kita olah-olah terlebih dahulu gitu tuh. Langsung metik dari pohonnya langsung dijual, itu sudah bisa kayak gitu. Nah, itu masuk kepada industri primer kayak gitu ya, artinya tanpa diolah. Bisa dipahami ya untuk industri primer. Ataupun peternakan kayak gitu. Untuk peternakan sendiri kita hanya cukup untuk kambing kayak gitu ya, kambingnya kita urus aja sampai gede gitu. Ketika gede kita bisa langsung jual kayak gitu tuh. Itu juga masuk kepada industri primer kayak gitu ya, artinya tanpa diolah. Selanjutnya ada juga industri sekunder. Nah, untuk industri sekunder ini lanjutan dari industri primer tadi. Kalau untuk industri sekunder ini adalah industri yang mengolah bahan mentah ataupun barang setengah jadi menjadi barang jadi ya. Sebenarnya hampir sama ya seperti tadi pengertian daripada industri itu sendiri. Tapi di sini kalau untuk industri sekunder tadi itu ya biasa kita sebut dengan industri manufacturing kayak gitu ya. Proses pengolahannya lebih luas kayak gitu tuh, karena proses produksinya menggunakan alat-alat, biasanya sudah menggunakan mesin kalau untuk ini ya sekunder. Nah, ini lanjutan dari primer tadi. Nah, untuk contohnya cabai kayak gitu. Kalau cabai dijual 1 kilo, kira-kira berapa sih harganya kayak gitu? Itu kan mungkin contoh aja ya, karena emang
ibu nggak tahu spesifik harga cabai kayak gitu, contohnya 15.000 kayak gitu. Nah 15.000, tapi kalau sudah diolah menjadi saus kayak gitu tuh, ini akan mempunyai nilai tambah lebih gitu tuh. Nah, ini yang dimaksudkan dengan industri sekunder kayak gitu ya. Nah untuk industri sekunder ini contohnya adalah industri garmen kayak gitu, motor, terus juga mebel dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk garmen itu sendiri itu kan awalnya ataupun bahan bakunya itu kan tanah liat kayak gitu. Nah tanah liat ini diolah melalui proses produksi sehingga menjadilah mungkin tembikar, mungkin guci, mungkin juga genteng dan lain sebagainya. Itu adalah industri garmen kayak gitunya. Ada juga industri motor gitu. Apakah motor ini langsung ujug-ujug jadi motor? Enggak kan, tentunya ada bahan bakunya tersebut gitu. Nah bahan bakunya kan dari besi-besi, dari ban dan lain sebagainya, sehingga disatukan menjadilah satu kesatuan yang sempurna jadi motor tersebut yang bisa kita gunakan itu ya. Ada juga contohnya mebel. Nah mebel ini juga bagian dari industri sekunder gitu. Kenapa? Karena memang dia mengolah dari bahan mentahnya adalah kayu tersebut. Kayu diolah menjadi kursi, menjadi meja, menjadi lemari, menjadi pintu dan lain sebagainya yang punya nilai tambah. Dan tentunya semakin diolah lagi, maka nilainya pun akan semakin tinggi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu kalau untuk industri sekunder. Yang terakhir, yang ketiga adalah industri tersier. Nah untuk industri tersier ini adalah industri yang produknya berupa jasa. Nah ini yang kan kita kaji. Kita bukan akan mengkaji tentang peternakan, kita bukan mengkaji tentang perkebunan, kita bukan mengkaji tentang buat mebel gitu. Tetapi yang akan kita kaji adalah di sini, yaitu industri tersier, yaitu yang berupa produknya berupa jasa gitu. Bisa diulang ya, untuk jasa apa ya? Jasa itu secara esensial tidak terlihat, tidak berwujud, tetapi manfaatnya dapat dirasakan dan tidak memindahkan kepemilikan kayak gitu. Itu ya berupa jasa. Nah di sini untuk jasa sendiri apa sih contohnya jasa itu? Kalau cuman jasa kayak gitu tuh ya, itu contohnya ada mungkin salon kayak gitu ya, terus juga ada memang Gojek kayak gitu ya, terus juga apalagi ya, tukang cukur gitu, tukang urut gitu. Nah itu adalah bagian daripada jasa ya. Tetapi yang akan kita kaji di sini bukan jasa tukang cukur, bukan jasa tukang urut ya, tetapi di sini yang akan kita kaji adalah jasa keuangan. Jadi lebih menjurus lagi, secara esensial tidak berwujud, tapi dalam dalam kajian sektor industri jasa keuangan ya. Nah, untuk jasa keuangan di sini ini adalah contohnya ada perbankan, ada asuransi, ada pegadaian, ada dana pensiun, ada pasar modal kayak gitu ya. Terus apalagi ya? Pegadaian. Nah, ini adalah sektor-sektor yang akan kita kaji di sektor industri jasa keuangan. Bisa dipahami ya sampai sini. Jadi clue-nya hari ini, pertemuan ini teman-teman bisa memahami terkait apa itu industri, apa itu jasa, 3 sektor industri ya. 3 sektor industri itu Ibu sebutkan, Ibu ulangi, ada 3. Satu, industri primer yang tanpa diolah. Yang kedua, sektor industri sekunder yang diolah. Yang ketiga adalah tersier, yaitu berupa jasa ya. Bisa dipahami ya, insya Allah bisa dipahami. Kalau untuk jasa itu sendiri, ini adalah suatu satu kegiatan usaha memberikan jasa ataupun pelayanan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi memang kalau untuk jasa itu sendiri ya, itu lebih kepada pelayanan ya. Kenapa? Karena memang di jasa itu sendiri tidak menjual produk kayak gitu. Kayak teman-teman contohnya ke bank. Apakah teman-teman kalau ke bank beli uang? Enggak juga kan? Apakah teman-teman dapat barang dari bank? Enggak juga kan? Kenapa? Karena memang di situ adalah sektor keuangan gitu tuh. Teman-teman nabung uang, padahal nabung uang itu kan kalau dipikir-pikir teman-teman bisa nabung uang sendiri di rumah, tetapi mungkin dari segi safety-nya kayak gitu, dari segi keamanannya itu tidak menjamin, berbeda sama di bank. Kalau di bank
kita membayar jasa itu kayak gitu tuh, kita mendapatkan perlindungan kayak gitu tuh dari pihak perbankan, sehingga ada lah biaya administrasi sedikit kayak gitu, itu yang akan menjadi keuntungan oleh dunia perbankan gitu ya. Jadi intinya kalau untuk jasa itu lebih kepada pelayanan, dimana pelayanan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Untuk pertemuan pertama ini nggak banyak ya, teman-teman cukup pahami itu aja terlebih dahulu. Insya Allah minggu depan kita akan masuk kepada pengertian sektor industri jasa keuangan. Oke, itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.